Media Belanda soroti kekuatan Indonesia semakin kuat. Bergabungnya Dean James ke timnas Indonesia ternyata langsung mendapatkan sorotan dari media Belanda, yakni Voetbal Primer. Media itu pun memprediksi jika masa depan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan sangatlah cerah. Alasannya, memang ramai guys kan kali ini. Indonesia mampu memadukan pemain muda dan pemain berpengalaman yang bermain di Eropa. Dengan situasi seperti ini, luar bukan biasa tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru di kawasan Asia dan lolos ke Piala Dunia bukanlah misi yang mustahil. Debut oleh Romani di depan mata. Pemain yang baru pertama kali masuk daftar panggilan setelah proses naturalisasinya berhasil. Dengan komposisi pemain yang ada, timnas Indonesia sekarang guys antara talenta dalam negeri yang berpengalaman dan pemain yang berkarir di Eropa, ungkap Voetbal Primer pada artikel mereka. Kini jika melihat susunan skuad Indonesia saat ini, harusnya dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Amin, amin. Sementara itu, untuk ajang yang lain seperti Piala Asia, Indonesia harusnya rutin bermain di setiap edisi Piala Asia. Target pencapaiannya pun dinaikkan, dari yang sebelumnya lolos ke 16 besar, mungkin selanjutnya targetnya bisa lolos ke babak semifinal atau bahkan juara. Sementara untuk ajang Piala AFF, lebih baik jangan memasang target tinggi, karena sejatinya ajang itu bukanlah prioritas utama dari PSSI. Kalau dilihat ya, Indonesia beri tantangan yang sangat sengit ya terhadap timnas Australia. Dan saya ada melihat di media sosial bahwa Australia dia menganggap mereka bukan menghadapi Indonesia tetapi menghadapi ASEAN ataupun Asia Tenggara. Karena apa? Pendukung untuk timnas Indonesia di kualifikasi round yang ketiga menghadapi Australia ini se-ASEAN ya bersatu hati memberi dukungan yang padu terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dan ini adalah satu kekuatan baru yang muncul di ASEAN, yaitu timnas Indonesia. Dan ini merupakan kejutan yang besar yang bakal akan berlaku karena ada beberapa pemain yang akan tampil ya untuk laga menghadapi timnas Australia dan Bahrain untuk Maret ini, yaitu Emil Ediro, Joy Pelipesi dan juga Dan James. Jadi oleh Romani, Miss Hilgers dan Eliano ini akan memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat ya, sebelum ini ketika berlaga di Gelora Bung Karno, Indonesia dapat mempertahankan tim mereka tanpa dibolosi oleh timnas Australia. Jadi itu tanpa kehadiran pemain-pemain yang baru dinaturalisasi ini. Bayangkan guys, untuk 20 Maret ini Indonesia tampil dengan penampilan perdana 3 pemain baru ini. Lepas itu ada lagi Eliano, Miss Hilgers dan juga oleh Romani. Ini akan ada satu kekuatan yang akan berlaku pada timnas Indonesia yang akan menghadapi ranking nomor 25 di peringkat FIFA dan juga kalau di grup C urutan yang kedua. Tetapi kalau saya lihat dari segi momentum pemain-pemain timnas Indonesia memang tidak dinafikan, dan juga saya berkeyakinan bahwa Indonesia bisa memenangi perlawanan itu. Dan untuk laga yang akan dihadapi memang Australia ini agak kesulitan ya kalau saya lihat, karena dari segi pemain-pemain mereka juga ada beberapa orang yang mengalami kecederaan guys. Jadi kita pantau terus perjuangan timnas Indonesia sampai ke titik akhir. Semoga sukses Indonesia, semangat. Semoga sukses Indonesia. Momen gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi menjadi sorotan setelah diunggah FIFA, membuat suasana memanas jelang laga melawan Australia. Akun resmi FIFA unggah momen selebrasi Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Gol yang menjadi salah satu sorotan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini membawa kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Video animasi yang menampilkan gol spektakuler Marcelino dengan selebrasi telunjuk di depan bibirnya serta duduk santai di kursi FIFA upload ikonik dalam turut memanaskan suasana jelang pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam pertandingan Indonesia versus Australia yang akan digelar di Stadion Allianz pada Kamis esok. Ini adalah satu kenangan yang tidak dapat dilupakan ketika Marcelino mencetak jaringan ya. Ketika itu saya masih ingat ya menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dan bila melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia, mereka bisa menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia ya, dan bisa dikalahkan. Dan ini juga satu sejarah bagi timnas Indonesia, karena kalau di ASEAN ini
yang berjaya mengalahkan timnas Arab Saudi adalah Indonesia. Ini adalah satu sejarah yang memecahkan rekor ya. Dan setakat ini Indonesia lah yang mempunyai poin yang tertinggi sepanjang kualifikasi Piala Dunia untuk ASEAN. Jadi FIFA telah unggah ya momen selebrasi Marcelino Ferdinand jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Mana tidak kepanasan timnas Australia bila melihat selebrasi yang dilakukan oleh Marcelino. Dan kalau digabung pemain-pemain yang ada sekarang nih hampir 30 orang ya, lebih dan kurang itulah lebih kurang. Tetapi ini ramai yang ingin melihat bagaimana kombinasi Patrick Kluivert ya, dia membentuk timnas Indonesia itu bagi menghadapi dua laga yang hampir ini, yaitu menghadapi Australia dan juga menghadapi Bahrain di kandang Indonesia. Jadi kalau dilihat memang pemain-pemain timnas Indonesia cukup bersedia. Lagipun ketika para pemain ini sampai di Sydney, yang mereka disambut cukup luar biasa oleh pendukung-pendukung mereka yang berada di Australia. Jadi ini akan meninggalkan momen dan juga semangat terhadap mereka, dan mereka sangat dihargai. Mereka rasa sangat dihargai oleh warga Indonesia yang berada di Sydney. Jadi pada penampilan berapa hari lagi guys, ada 2 hari lagi Indonesia akan menghadapi Australia ini. Saya rasa ini adalah saat-saat akhir untuk timnas Indonesia mengadakan latihan-latihan saat akhir untuk mengatur strategi bagaimana mengalahkan Australia. Australia ini kan ingat guys, adalah tim langganan Piala Dunia, berada ranking urutan yang ke-25 atau 26 ya di peringkat FIFA, manakala Indonesia berada ranking 127. Jauh jurangnya guys, tetapi inilah yang dihadapi oleh Indonesia. Dan pada mulanya Indonesia ini merupakan satu tim yang diremehkan, tetapi sekarang yang menjadi kekhawatiran tim-tim yang ada di grup C ini, yaitu timnas Indonesia. Apa tidaknya dalam timnas Indonesia ini pemain-pemainnya memang berkelas, dan juga nilai value ya untuk timnas Indonesia ini lebih mahal, lebih tinggi berbanding dengan timnas Australia. FIFA terkejut dengan tingginya haksiar laga Indonesia versus Australia. Hampir 156 negara yang berebut berminat untuk menyiarkan laga mengalahkan mengalahkan haksiar laga Brazil versus Argentina. Memang satu keuntungan lah bagi FIFA sekiranya Indonesia ini lolos ke Piala Dunia sampai ke penghujungnya ya, karena jumlah pendukung timnas Indonesia ini bukan saja orang Indonesia, malah se-ASEAN dan juga di Eropa turut menyoroti perjuangan timnas Indonesia, karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir melalui program naturalisasi yang dilakukan untuk memperkuatkan timnas Indonesia ini telah berhasil. Bayangkan sebelum ini Indonesia berada 130 begitu ya ranking peringkat FIFA. Sekarang ini 127, dan Indonesia sekiranya bisa mengalahkan Australia ini 10 poin akan 10 anak tangga mereka akan perolehi. Artinya Indonesia akan berada di 117 ranking peringkat FIFA, dan sekiranya Indonesia bisa kalahkan Bahrain, di situ mungkin Indonesia berada 107 ranking peringkat FIFA. Mengalahkan China lagi, pasti berada di posisi 100 besar ranking peringkat FIFA. Disambut bak artis Hollywood, Kluivert tak akan lupa momen ini. Wah, tengok luar biasa. Wah. Seperti artis, bagaimana fans timnas Indonesia ketika tim mereka ya sampai ke tahap ini, mereka sangat gembira. Bukan saja Indonesia, malah kita di ASEAN ini juga turut berbangga ya, karena ada wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga, dan mengharapkan agar Indonesia ini akan menang menghadapi laga yang akan ditempuhi dua laga, yaitu menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kalau Bahrain usah cerita lah, kalau di kandang Bahrain pun Indonesia bisa menggetarkan ya pertahanan timnas Bahrain, sehingga akan wasit ya berlaku curang terhadap perlawanan itu. Nah, bayangkan guys, ketika mereka tandang di Indonesia dengan supporter yang memenuhi stadion ya,
dengan dukungan para fans, dengan sorakan yang gemuruh, dengan lagu Tanah Airku dinyanyikan, pasti akan merinding pemain-pemain Bahrain itu. Sudah pasti dari segi rekod sebelum ini, jika dibandingkan ke depan ini, Indonesia memang berpeluang besar ya. Sudah terlihat Indonesia ini akan memenangi perlawanan itu. Buktinya dengan dasar kekuatan pemain-pemain yang ada sekarang ini adalah pemain-pemain yang cukup luar biasa. Para legenda sepak bola dunia seperti John Terry, Javier Zanetti, Roberto Carlos, Sneijder dan Materazzi berbondong-bondong memberi dukungan ke timnas Indonesia dan Erick Thohir. Dilansir dari Instagram Erick Thohir, mereka kompak membuat video dukungan dan mengucapkan selamat untuk sepak bola Indonesia. Hai Erick, congratulations. Betul-betul luar biasa. All the best for football Roberto Carlos. Betul lah apa yang saya lihat di media sosial, dan juga saat ini Indonesia adalah tumpuan seluruh mata seluruh ASEAN dan juga negara-negara sebagian negara Eropa ya, yang mana pemain-pemain timnas Indonesia itu ada di klub mereka, turut memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Saya melihat kenapa sekarang ini begitu luar biasa ya, dia punya bahang ataupun dia punya aura untuk persepak bolaan musim kali ini. Sebab satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang berjaya melaju pada putaran yang ketiga ini adalah timnas Indonesia. Selain daripada itu, yang saya lihat melalui apa yang saya nikmati ya, permainan pemain-pemain timnas Indonesia ini cukup berkelas. Mereka matang, tidak mudah terprovokasi, dan mental mereka tidak mudah terkacau ya oleh pihak lawan. Sungguh pun beberapa perlawanan sebelum ini saya lihat ya, tim lawan turut melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, seperti menggunakan kaedah guling-guling ataupun pura-pura jatuh ataupun guna hela-hela tertentu. Tetapi para pemain timnas Indonesia ini tidak mudah terprovokasi. Mental mereka memang mental lapis baja, dan ini merupakan satu bentuk kekuatan mental apabila awal permulaan Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum. Di situ dia mengundang timnas nomor 1 dunia ranking peringkat FIFA, yaitu Argentina ya, juara dunia, untuk laga persahabatan demi untuk melatih mental para pemain. Dan hari ini bila Indonesia menghadapi tim-tim gergasi seumpama ini di grup C, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, dan tidak ada ketakutan yang dirasa oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini. Sungguh pun mereka menghadapi tim-tim gergasi, tetapi mereka dapat melakukan yang terbaik dengan tenang. Jadi inilah masanya untuk kita beri dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia agar mereka dapat melakukan yang terbaik. Dan juga lihat bagaimana dukungan para legenda sepak bola dunia terhadap timnas Indonesia memang cukup luar biasa, dan mereka dapat melihat ya potensi timnas Indonesia ini bisa sampai ke Piala Dunia. Jadi mimpi Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia ini pasti akan tercapai. Jadi kita doakan dalam bulan Ramadan ini moga-moga ada keberkatannya agar timnas Indonesia dapat meraih poin ketika menghadapi Australia pada 20 Maret ini. Jadi guys, itulah doa kita semua, dan teman-teman yang berada di mana juga saat ini sentiasalah memberi dukungan yang padu terhadap timnas Indonesia, karena ini adalah wakil tunggal dari ASEAN yang melaju di babak kualifikasi round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga sukses. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.